Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua akan senantiasa akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anakku semuanya dimanapun berada. Hari ini kami akan menyajikan media pembelajaran berkenaan dengan belajar Al-Quran surah At-Tin. Kita lanjutkan. Sebelum kita membaca surah At-Tin, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu adab membaca Al-Quran berikut ini. Ketika kita akan membaca Al-Quran, usahakan atau sangat dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Kemudian menghadap ke kiblat, menutup aurat, dan tidak lupa untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca ta'awuz dan diawali dengan membaca basmalah. Sekarang kita masuk ke materi surat At-Tin. Kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Anak-anakku, dalam surah At-Tin ini ya, ada beberapa hal yang perlu anak-anak perhatikan, anak-anak dalami materi bacaan dari surah At-Tin ini. Di ayat yang ke-1, Wat-tini waz-zaitun, ada beberapa huruf yang tidak memiliki tanda baca, yaitu huruf alif dan huruf lam. Nah, huruf alif dan lam ini, yang ini ya anak-anak, huruf alif dan lam ini dalam kaidah ilmu tajwid itu disebut dengan alif lam syamsiyah. Jadi huruf alif lam tidak dibaca. Kalau anak-anak waktu mengaji metode Iqra, itu ada istilahnya itu alif lam dianggap tidak ada. Nah, jadi cara membacanya bagaimana? Cara membacanya adalah huruf wa ini langsung bertemu dengan huruf ta yang ada tasdidnya. Jadi membacanya wat-tini. Wat-tini. Huruf ta itu ada tanda baca tasdid berharokat kasroh. Jadi ditekan dan tahan dua harokat. Wat-tini. Kemudian di ayat yang kedua, waturi sinin. Nah, ini adalah mad tabi'i. Mad tabi'i itu adalah huruf waw mati yang didahului oleh tanda baca dhamma. Waturi sini. Jadi membacanya itu panjang dua harokat. Begitu juga dengan ya mati ini. Didahului oleh huruf yang bertanda baca kasroh. Sinin. Nah, ini ada 3 huruf mad. Nah, pada ayat yang kedua ini. Tu, si, dan ni. Jadi dibaca panjang dua harokat. Kemudian di ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di ayat yang keempat ini kita akan berkenalan dengan tanda baca qalqalah ya, maksudnya huruf qalqalah. Laqad ini kalau dia berada di tengah kalimat
ini disebut dengan qalqalah sugro atau qalqalah kecil. Jadi tidak terlalu jelas memantulkan huruf dalnya ini. Laqad khalaqa, nah, huruf ko. Nal insana fi ahsani taqwim. Di sini ada huruf nun mati bertemu dengan huruf sa. Dalam kaidah ilmu tajwid itu disebut dengan ikhfa. Jadi dibaca samar-samar. Penuturan bunyi huruf nun matinya itu dibaca samar. Insana fi ahsani taqwim. Huruf sa ini dibaca panjang. Ini adalah mad tabi'i. Karena huruf alif didahului oleh tanda baca fathah. Kemudian fi ini panjang. Karena kalau setiap ada tanda seperti bendera di atas ini itu dibaca panjang, lebih panjang dari mad tabi'i. Ahsani taqwim. Nah, ini huruf qalqalah lagi, qaf, wim, dan ayat yang kelima. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tsumma radadnahu asfala safilin. Mim bertasdid dibaca, ditekan dua harakat. Summa rodad, nah itu qalqalah sugro. Kemudian mad badal fathah pada huruf na-nya. Asfala safilin, huruf sa ini juga dibaca panjang mad tabi'i karena huruf alif didahului oleh tanda baca fathah. Kemudian ia mati didahului tanda baca kasroh, safilin. Ulang. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian ayat yang ke-6. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illalladzina, ini ada tanda tasdid di huruf lam 2. Illalladzi ditekan dan tahan dua harakat. Illalladzi, ia mati didahului tanda baca kasroh, huruf alifnya bertanda baca badal fathah panjang dua harakat. Waw matinya didahului tanda baca doma itu matobi'i. Wa amilus, nah ini huruf waw, alif, dan lam ini tidak ada tanda bacanya. Jadi tidak bisa dibaca. Langsung huruf lam ini bertemu dengan huruf so. Dipertemukan dengan huruf so yang bertasdid dan bertanda baca mad badal fathah. Wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Qalqalah ajrun ghairu mamnun. Nah, ini tanwin bertemu dengan huruf ghin. Ini hukum bacanya adalah izhar. Atau dibaca jelas penuturan bunyi tanwinnya, yang bunyi runnya ini. Ajrun ghairu mamnun. Mamnun. Nun mati, ya apa, nun bertanda baca doma, kemudian waw mati itu mad tabi'i. Kemudian ayat yang ke-7, fama yukazzibuka ba'du biddin. Nah, umpamanya didahului huruf alifnya didahului oleh tanda baca fathah mad tabi'i, ma panjang dua harakat. Yukaz huruf zal itu bertanda baca tasdid, jadi ditekan ditahan dua harakat. Yukazzibuka ba'du biddin. Nah, penuturan bunyi huruf ain itu dasar makhrajnya itu harus jelas ya. Jangan tertukar dengan huruf hamzah, huruf alif. Ba dubiddin. Nah, ini juga huruf alif dan lamnya diangkat. Tidak ada atau tidak dibaca. Langsung huruf ba yang bertanda baca kasroh ini bertemu dengan huruf dal yang ada tasdidnya, dan ia mati didahului tanda baca kasroh dibaca panjang. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Kemudian ayat yang 8, ayat terakhir. Alaisallahu bi'ahkamil hakimin. Alaisallahu bi'ahkamil hakimin. Lafaz
Allah yang ada dalam alaihissalam ini dibaca tebal karena didahului oleh tanda baca fathah. Lafaz Allah atau huruf lam bertasdid didahului oleh Allah ya. Lafaz Allah ini didahului oleh tanda baca fathah dan doma, maka dia dibaca tebal. Tapi kalau didahului oleh tanda baca kasroh atau baris bawah, dia dibaca tipis. Misalnya lillahi, lillahi. Nah, itu tipis. Tapi kalau yang dia fathah, dia dibaca tebal. Alaihissallah musalla bi ahkamil hakimin. Hanya bertanda baca badal fathah dan dia mati dahulu tanda baca kasroh. Itu anak-anakku semuanya tata cara membaca surat At-Tin ini. Nanti untuk lebih jelas dan ringkasnya, anak-anak itu coba cari di YouTube atau di MP3 itu ya, murotal surat At-Tin. Nanti anak-anak dengarkan, kemudian simak dalam Al-Qur'annya anak-anak itu, melafalkan, membaca ayat per ayat dari surat At-Tin ini. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu cara menulis surat At-Tin. Nah, anak-anak, sehubungan dengan materi belajar surat At-Tin, selain kita mampu membaca surat At-Tin dengan baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid, kita juga paling tidak mampu menuliskan surat At-Tin itu atau penggalan-penggalan potongan-potongan dari ayat surat At-Tin. Nah, dalam menulis Al-Quran atau menulis huruf Arab itu harus anak-anak pahami adalah pertama, menulis huruf Arab itu mulainya dari sebelah kanan. Ingatnya, dari sebelah kanan. Kemudian perhatikan bentuk hurufnya. Nah, bentuk-bentuk huruf hijaiyah itu, huruf Al-Quran, huruf Arab, itu ketika ia bersambung kadangkala mengalami perubahan bentuk hurufnya. Ya. Bentuk hurufnya tidak seperti huruf tunggal lagi kalau dia sudah bersambung. Jadi ada perubahan. Jadi anak-anak itu diperhatikan. Bagi anak-anak yang sudah memiliki bekal membaca Iqra ya, itu insya Allah paham ya, perubahan setiap bentuk huruf hijaiyah itu. Kemudian perhatikan letak tanda bacanya. Letak tanda bacanya itu harus pas berada pada posisi hurufnya. Misalnya huruf waw, kemudian tanda baca fathahnya itu tepat di atas huruf wa-nya itu. Begitu juga dengan tanda baca yang lainnya. Kemudian perhatikan posisi huruf pada garis bukunya. Nah, itu harus diperhatikan posisi garis pada bukunya. Seperti contoh yang berikut ini. Nah, coba anak-anak perhatikan, lihat di sini dalam tayangan ini, kalimat atau ayat yang berbunyi wattini wazzaitun, cara menuliskannya itu ya anak-anakku, ini kalau di buku tulis kita itu ada garisnya. Nah, posisi huruf wa itu ketika ditulis, ini yang ada bulat ini huruf wa itu tepat berada di atas garis. Kemudian tangkainya itu di bawah garis. Nah, kemudian tanda bacanya tepat berada di atas huruf wa. Jangan terlalu keluar atau terlalu ke atas. Nah, jadi proporsionalnya. Kemudian huruf alif itu berada di atas garis. Huruf lam juga berada di atas garis. Huruf ta bersambung dengan huruf ya mati, dan huruf nun. Nah, huruf nun dia memotong garis huruf nunnya ini. Jadi dia dominan berada di bawah garis yang lengkungan bagian bawahnya ini, huruf nun. Kemudian waktu risi ini juga dengan lainnya. Jadi anak-anak semuanya bisa jadi perhatian ketika menuliskan huruf-huruf Al-Quran itu, pedomannya adalah garis pada buku. Baik anak-anak semuanya,
Ini saja tutorial pembelajaran kita berkenaan dengan materi surah At-Tin dan cara menuliskan surah At-Tin. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.